Kan daerah lain juga seperti itu. Daerah lain ya seperti itu. Tapi tahun 58 mereka tidak mau cakap aja tentara pusat. Sumatera Barat berkelahi habis. 58, 59, 60, 61, 62, 63. 6 tahun. Ditambah komunis tahun 65. Jadi 63, 64 tuh masa jeda setahun aja. Masuk lagi 65. Jadi dari tahun 70 ke bawah, tahun 58, 12 tahun. Sumatera Barat ini stagnan. Tahun 57 di Indonesia dimulailah apa yang disebut dengan Jawa sentris secara masif, walau sebelumnya sudah ada juga. Nah itu sebabnya kita ada melihat orang Jawa miso di Padang. Tahun 58 itu masuklah tentara-tentara dari Jawa ya, antara lain Pak Trisno yang waktu itu ditempatkan di Singkarak. Waktu beliau jadi Wapres dibawa ke Singkarak karena menurut masyarakat setempat dia baik. Nah, jadi ada 3 jenis atau 2 jenis minimal menurut Sa'fruddin Bahar, tentara PRRI yang masuk ke Sumatera Barat. 1, menyelesaikan masalah dengan pendekatan kultural. 2, dengan pendekatan biasa saja tapi tidak menyinggung masyarakat. 3, dengan menghampai masyarakat, termasuk menginfiltrasinya dengan paham komunis. Nah, 3. Itu bukan kata saya, kata Pak Sa'fruddin Bahar, doktor, disertasinya di Universitas Gadjah Mada. Ada apa dengan Sumatera Barat sebenarnya? Ketika negara kita genting, dia buat PDRI. Jadi Salai Benang tinggalkan Juwa, itu dia Salai Benang Sumatera Barat. Kalau tidak, Indonesia sudah tidak ada PDRI. Ketika negeri ini dibagi-bagi oleh Belanda dengan Republik Indonesia Serikat, yang RI itu Sumatera Barat sama Jogja. RI presidennya As'ad. Jadi yang tetap RI ini negeri ini, negeriku ini. Nah, itu benar betul. Barakah hebat negara ini. Dan ketika pemerintah asik Masgul di Jakarta, Sumatera Barat pula mengingatkan. Dia bunyikan lonceng. Diikuti oleh Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Permesta. Diikuti oleh Sulawesi. Tapi karena ini karena orang-orangnya orang-orang militer, dibaca dengan bahasa militer, maka kesimpulannya pemberontakan. Ya, karena kan Ahmad Hussein. Setelah PRRI, ketika Sumatera Tengah dipecah menjadi 3, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Kemudian Riau dibagi 2 jadi Kepri. Itu sebabnya Jambi punya tanggal kelahiran, Riau punya tanggal kelahiran, dan diperingati setiap tahun. Sumatera Barat tidak. Karena ini Sumatera Tengah dibagi 3. Makanya akhir-akhir ini DPRD Sumatera Barat mencari hari lahir Sumatera Barat. Dan pasti tidak tanggal PRRI itu. Dan memang tidak. Diambil adalah tanggal pembentukan residen Sumatera Barat. Nah, pengangkatan M. Jamil kalau tidak salah menjadi residen Sumatera Barat. Itulah tanggal lahir Sumatera Barat yang diambil. Mau tanggal apa lagi kalau tidak itu? PRRI terjadi tahun 58. Selesai 63. Belum selesai, belum kering nih darah di badan, datang lagi G30 SPKI. Maka merasailah rakyat Sumatera Barat sejak tahun 58 sampai tahun 69. Merasai karena urusan perkomunisan. Jadi rakyat Sumatera Barat itu atau provinsi Sumatera Barat itu merasai tahun sejak 58. Pemberontakan itu 58, 59, 5 tahun sampai 63. Masa ada hidup tenang dalam masa-masa bergolak, dalam masa-masa hijau kerimba? Tidak. Orang jangan tidak sekolah, kayak corona sekarang, tidak sekolah orang loh. Kalau corona kan di rumah, kalau ini di hutan, lari ke rimba, atau ke desa-desa misalnya ke Lintau yang jauh. Nah, orang tidak sekolah, orang tidak ke kantor, jadi banyak yang terlambat sekolahnya. Selesai tahun 58 sampai 63, semua turun gunung. Kan 63 itu kan tidak bagus sekali kehidupan. Langsung bagus, enggak. Sisa-sisa perang itu masih ada, ketakutan masih ada, harta benda yang sudah dirampas, ternak yang sudah diambil. Kan sebelumnya muncul imbauan Inyek Canduang agar hentikanlah peperangan kita ini. Kerbau orang banyak diambil, kambing orang banyak disakiti, dibunuh dan segala macam.
Begitu tahun 63 sampai ke 65, Sumatera Barat masih mengidapkan sakit itu. Tiba-tiba tahun 65 ada pemberontakan G30 SPKI, kembali Sumatera Barat masuk jurang. Walaupun bukan di sini lokasinya, tetapi seluruh Indonesia kan kena. Sumatera Barat kan kena. Baru bangkit lagi setelah tahun 70. Nah, di dalam komunis itu rasanya anak gadis orang yang paling banyak diperkosa Sumatera Barat ini karena ada OPR. Ya kan? Nah, komunis atau pemberontakan itu yang tahun 65 itu pengaruhnya luar biasa juga bagi Sumatera Barat karena banyak yang terlibat, ada bupati juga yang terlibat, ada rakyat yang terlibat, dan semuanya ditahan. Ada yang golong A, golong B, golong C, dan bahkan jadi apa anak PKI yang mah kalau sudah itu udah tak bisa lagi. Walaupun dia bukan anak pakai hati yang sakit betul, lalu kita marah kepada orang itu, disebutlah dia anak PKI. Nah, merasa itu karena tindakan PKI yang 65 itu, yang duluan itu, berbeda dengan minimal dengan PKI 27 atau PKI Baso. PKI 27 di Silungkang itu adalah untuk merebut kemerdekaan. Merebut kemerdekaan. Dia anti penjajahan Belanda, sangat anti. Dan orang-orangnya sekitar 4.000 diadili di Landrat Sawalunto. Pemberontakan PKI pertama di Indonesia itu 1927 di Silungkang. Tujuannya untuk kemerdekaan, untuk rakyat jangan ditindas oleh Belanda, oleh company, agar mereka jangan dipaksa juga bayar pajak, agar jangan disiksa juga. Itu tujuannya. Salah seorang oratornya adalah Upi Hitam dari Bungo Tanjung dan kemudian ditangkap di Padang Panjang. Ya, kenapa Sumatera Barat merasai? Karena pembangunan terlantar sekitar 10 tahun. Jalan tak dibangun, rumah sakit tak dibangun, irigasi tak dibangun, pendidikan terlantar, ekonomi morat-marit. Kan daerah lain juga seperti itu. Daerah lain ya seperti itu, tapi tahun 58 mereka tidak bercakap aja tentara pusat. Sumatera Barat berkelahi habis. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 tahun. Ditambah komunis tahun 65. Jadi 63, 64 tu masa jeda setahun aja, masuk lagi 65. 65 sampai tahun 7. Jadi dari tahun 70 ke bawah, tahun 58, 12 tahun Sumatera Barat ini stagnan. Stagnan berarti tegak. Tidak bisa ngapa-ngapain. Itu sebabnya Sumatera Barat itu terpukul sekali. Kemudian daerahnya dibagi 3 tiba-tiba. Nah, ketika dibagi 3 itu, udahlah Kerinci ambil oleh Jambi. Pangkalan Bangkinang ambil oleh Riau, terlalu jauh. Seperti itu. Jadi itu dulu kan Sumatera Tengah semua. Ini kerja pusat nih ya. Semua perusahaan negara yang dikuasai oleh Belanda diambil alih atau dinasionalisasi tahun 58. Ternyata itu Bung Karno marah. Makanya dinasionalisasi. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa mengelola. Yang bisa itu kebanyakan TNI, tentara. Yang sipil tidak. Dan di setiap perusahaan itu, hampir di setiap perusahaan-perusahaan yang sudah diambil, yang sudah dinasionalisasi itu, masih ada tenaga Belandanya. Nah, perusahaan-perusahaan itu belum memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bahkan kemudian terjadi korupsi di tempat yang dinasionalisasi itu oleh orang-orang Indonesia yang mengelola perusahaan itu. Walaupun sistem korupsi sebelumnya sejak zaman POC sudah ada. Tiba-tiba kita bawa mobil manual, lalu dikasih mobil metik. Tidak pandai kita operasional, tapi kita harus pergi. Nah, kayak seperti itulah. Pokoknya bawa dulu mobil ini, mau belentak lah, mau bergeser. Dan semua perusahaan-perusahaan itu, PTPN, BRI, Kereta Api, Semen Padang, apalagi stornya ke Jakarta. Daerah melihat orang makan kuini dan daerah tidak dapat apa-apa. Kemudian orang Jakarta juga asik masgul dengan politik, dengan apa saja. Sehingga lupa daerah. Kau lupa padaku, ku tagih tak kau beri. Maka aku lakukan apa yang mesti kulakukan. Itu dia PRRI. Jangan serius benar. Pokoknya kata salah, tidak wak dah, habis perkara.
Di dalam konsep politik, ketika orang menyebut Jakarta dalam suasana seperti itu, bukan kota Jakarta maksudnya, tetapi pemerintahan pusat. Jakarta Beijing, Jakarta Hanoi, itu maksudnya ibu kota pusat. Nah, kalau sekarang Jakarta itu oleh kita di Padang disebut Jawakarta Batavia Internasional. Pokoknya pergi ke Jawa gitu, hilang 3 hari. Ya, itu dia, itu Jawakarta tuh. Tapi kalau yang Jakarta ini yang dimaksud adalah ibu kota. Jadi kekuasaan pemerintah pusat. Itu maksudnya pemerintah pusat. Kopi sudah dingin di cangkir yang dingin dan mau habis. Kaba orang ning kabaan ng batu tinggalin ng cadia. Itu benar ng kopi dalam gale. Antayo antatido. Kok salah tidak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riak adalah obat.